Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Saya diberikan waktu untuk memaparkan materi saya yang berkaitan dengan mata kuliah fisiologi untuk memenuhi ujian tengah semester yang sedang berlangsung. Yang saya hormati dosen kami Ibu Ayu Elvana dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Paskalis Kristianus Lumban Gaul, Fakultas Ilmu Keolahragaan, IKOR C, NIM 620 321 0008. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang struktur dan sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler manusia yaitu jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia, organ yang berotot yang memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Fungsi utama jantung yaitu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang pertama yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lapisan-lapisan pada jantung. Lapisan-lapisan jantung terdiri mulai dari bagian dalam sampai tengah, bagian dalam, tengah, yang terakhir itu luar. Bagian lapisan dalam jantung disebut dengan endomakrium. Lapisan tengah disebut dengan miokardium. Lapisan terakhir atau lapisan luar disebut dengan perikardium. Di samping lapisan-lapisan, jantung juga memiliki bagian-bagian. Bagian yang pertama serambi kanan, kedua bilik kanan, ketiga serambi kiri, keempat bilik kiri. Untuk dapat memahami lebih jelas, saya memiliki properti yang mungkin dapat bisa membantu kita untuk memahami struktur dan sistem kardiovaskuler. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang serambi kanan. Serambi kanan adalah pada serambi kanan, darah akan diterima dari superior vena cava. Darah yang diterima oleh serambi kanan adalah darah kotor. Darah kotor akan bergerak menuju ke serambi kanan atau disebut dengan atrium dextra. Dalam bahasa Latin disebut dengan atrium dextra. Nah, kemudian dari atrium dextra akan bergerak ke bilik kiri atau ventricle dextra. Dari ventricle dextra maka darah akan dikirim ke paru-paru. Akan bergerak ke paru-paru. Nah, setelah bergerak ke paru-paru, kemudian serambi kiri akan berkontraksi. Kontraksi dari serambi kiri yaitu menerima darah dari paru-paru. Darah yang diterima dari paru-paru adalah darah yang penuh dengan oksigen. Darah akan bergerak ke serambi kiri atau atrium sinitra. Atrium sinitra akan mengirimnya ke bilik kiri atau ventricle sinitra. Ventricle sinitra akan mengirimnya ke seluruh tubuh. Nah, jadi proses sistem kardiovaskuler mulai dari darah bergerak dari superior vena cava menuju ke serambi kanan. Dari serambi kanan, darah akan menuju ke bilik kanan. Bilik kanan, darah akan memompanya ke paru-paru. Kemudian darah yang tadinya sudah dibersihkan oleh paru-paru atau darah yang penuh dengan oksigen akan masuk ke bilik kiri, serambi kiri atau atrium sinitra. Dari atrium sinitra akan dikirim ke ventricle sinitra. Ventricle sinitra akan dipompa ke seluruh tubuh. Itu adalah mekanisme tentang sistem kardiovaskuler kita, mulai dari serambi kanan atau atrium dextra ke bilik kanan, kemudian bergerak ke paru-paru. Dari paru-paru kemudian bergerak ke serambi kiri, kemudian masuk ke bilik kiri, kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya di samping itu, pada sistem kardiovaskuler kita juga memiliki yang disebut dengan katup.
katup memiliki fungsi di mana darah yang tadinya sudah dikirim ke darah yang dikirim dari serambi kanan ke bilik kiri ke bilik kanan tidak kembali lagi ke serambi kanan. Artinya fungsi dari katup yaitu mencegah darah yang tadi dikirim kembali ke daerah asal. Nah, pada dasarnya jantung memiliki 4 katup. Katup yang pertama yaitu katup pulmonaris. Katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis berada di antara serambi kanan dan serambi kanan. Pada saat ini ketika serambi kanan mengirimkan darah ke bilik kanan, pada saat itu katup tricuspidalis akan membuka, dan ketika sampai di bilik kanan, maka tricuspidalis atau katup tricuspidalis akan tertutup sehingga darah tidak kembali lagi ke serambi kanan. Setelah sampai di serambi kanan, kemudian ada katup yang disebut dengan katup pulmonaris, yaitu katup yang berada di antara saluran bilik kanan dan paru-paru. Nah, ketika katup ini akan bekerja ketika bilik kanan mengirimkan darah ke paru-paru. Ketika sampai di paru-paru, maka katup pulmonaris akan tertutup. Itu adalah katup yang kedua. Katup yang ketiga yaitu berada di antara serambi kiri dengan bilik kiri. Nah, ketika katup ini akan bekerja ketika ketika serambi kiri akan mengirimkan darah ke bilik kiri. Nah, ketika sampai di bilik kiri, maka serambi kiri, katup serambi kiri atau kita sebut dengan katup mitra akan tertutup. Nah, itu disebut dengan katup mitra. Nah, setelah sampai di bilik kiri, katup yang terakhir disebut dengan katup aortik. Nah, katup ini akan bekerja saat bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh. Ketika darah disalurkan ke seluruh tubuh, maka katup ini akan terbuka, dan ketika sampai seluruh tubuh, katup ini akan tertutup. Nah, itu adalah penjelasan tentang bagian-bagian katup, dan bagian-bagian pada jantung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat jantung. Sifat-sifat jantung juga ada berbagai macam. Yang pertama yaitu sifat jantung yang pertama yaitu eksibilitas, yang kedua yaitu otomasisitas, yang ketiga yaitu ritme, yang keempat yaitu konduksivitas, yang kelima yaitu kontraksivitas. Sifat jantung yang pertama yaitu eksibilitas. Nah, pada sifat jantung ini memiliki sifat eksibilitas, yaitu kemampuan jantung untuk merespon stimulus yang datang ke jantung. Nah, itu disebut dengan eksibilitas. Yang kedua yaitu otomasisitas, yaitu kemampuan jantung untuk menggerakkan impuls dari dalam jantung tanpa adanya stimulus dari sumber-sumber lain. Yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu ritme atau ritme jantung, atau sering kita disebut dengan irama jantung. Yang keempat yaitu disebut dengan konduktivitas atau kemampuan jantung untuk merespon. Dan yang terakhir disebut dengan kontraksivitas, yaitu kemampuan jantung untuk melakukan pergerakan. Nah, dari sifat-sifat jantung ada disebut dengan konduktivitas atau kemampuan jantung untuk menerima rangsangan. Nah, pergerakan jantung dimulai dari rangsangan
Pergerakan jantung dimulai dari rangsangan. Pergerakan jantung mulai dari rangsangan. Ketika jantung menerima rangsangan, maka rangsangan akan dikirim ke serambi pada jantung. Dari serambi akan dikirim ke bilik pada jantung. Dari rangsangan, kemudian ke serambi, kemudian ke bilik, kemudian dari bilik rangsangan akan dikirim ke nodus. Kemudian dari nodus akan dikirim ke berkas. Dari berkas akan dikirim ke serabut. Dari serabut rangsangan akan dikirim ke dinding jantung dan akan melakukan pergerakan. Itulah tahap-tahap pergerakan pada jantung. Kemudian jantung juga memiliki yang disebut dengan periode-periode jantung. Periode-periode pada jantung ada 3, disebut dengan sistol, diastol, dan istirahat. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu sistol. Sistol adalah keadaan di mana jantung akan berada pada keadaan menguncup. Pada keadaan menguncup, darah akan masuk ke dalam tubuh. Darah akan masuk ke dalam jantung. Nah, ketika darah akan masuk ke dalam jantung, maka jantung akan menguncup. Nah, kemudian pada saat keadaan sistol, maka disambung dengan keadaan sistol, yaitu di mana jantung akan mengembang. Pada saat itu, darah yang tadinya ditarik pada keadaan sistol akan disalurkan ke seluruh tubuh melalui periode mengembang atau darah akan disalurkan ke seluruh tubuh. Ini disebut dengan sistol, mengembang disebut dengan diastol. Sistol, diastol. Nah, itu disebut dengan sistol dan diastol. Dan yang terakhir itu periode istirahat. Nah, periode istirahat itu berada di antara keadaan sistol dan diastol. Berada pada keadaan sistol dan diastol. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang sistem kardiovaskuler. Dan satu pertanyaan dari teman saya, mengapa jantung memiliki bunyi? Nah, saya akan menjelaskan tentang itu. Bunyi pada jantung itu diakibatkan karena proses sistol dan diastol, proses menguncup dan mengembangnya jantung. Proses mengembang dan menguncupnya jantung akan menyebabkan getaran atau kontraksi pada dinding jantung yang dapat menghasilkan bunyi. Itu disebut dengan suara pada jantung. Nah, demikianlah pemaparan materi yang dapat saya lakukan. Mungkin ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga pemaparan yang saya berikan ini bisa menambah pengetahuan kita dan menjadi bekal kita di masa depan. Demikian pemaparan saya Pascalis Christianus Numban Gaul. Sekian dan terima kasih.